Tuhan, kami mohon biar kiranya Roh Kudus yang terus menolong kami, memimpin kami. Saat ini ketika kami akan bersama renungkan firman Tuhan, biar pertolongan dari Roh Kudus itu juga yang memampukan kami untuk boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan terlebih lagi, kami bukan hanya paham, tapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, biarlah saat ini Roh Kudus yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ketika pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari saat ini saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menyimak Alkitab masing-masing. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 12. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu hari atau salah satu momen yang berperan penting dalam sejarah kekristenan adalah hari Pentakosta. Pentakosta itu berarti 50. Dan kalau dalam tradisi Yahudi, Pentakosta itu merupakan hari raya 7 minggu di mana orang-orang Yahudi itu membawa persembahan korban sajian kepada Tuhan. Perayaan ini dilakukan 7 minggu setelah Paskah. Jadi pada hari yang ke-50 mereka membawa persembahan korban sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang dicurahkan melalui hasil panen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dia kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada para rasul, dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian dia terangkat ke surga pada hari yang ke-40. 10 hari kemudian atau 50 hari setelah kebangkitan Yesus, pada hari Pentakosta terjadilah satu pencurahan Roh Kudus terhadap murid-murid, sehingga kemudian kita tahu kisahnya bagaimana murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka mampu dengan
keberanian bersaksi bagi Yesus Kristus. Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang dan kemudian 3.000 orang bertobat. Momen itu menandai awalnya jemaat mula-mula terbentuk. Dan momen inilah yang kita sebagai orang Kristen peringati sebagai Pentakosta. Seorang pendeta dan juga Perdana Menteri Belanda pada abad 20, Abraham Kuyper mengatakan, pada hari Pentakosta gereja menjadi gereja untuk seluruh dunia. Gereja pada awalnya tertanam di dalam tanah Israel, terbungkus dalam kain nasionalitasnya, dan pada hari Pentakosta dinyatakan kepada dunia. Hari Pentakosta itu menjadi satu momen di mana Injil Tuhan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa. Kabar keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lainnya. Dan ini menjadi awal mula kekristenan itu semakin tersebar. Nah, ketika kita melihat hal seperti ini, tentunya saya pikir kita semua setuju bahwa momen Pentakosta yang kita pahami, yang kita ingat ini adalah satu hal yang penting, berperan penting itu ya dalam sejarah kekristenan. Namun dalam realitanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit orang Kristen yang terkadang melupakan akan momen ini. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita yang ingat kalau hari ini adalah hari Pentakosta. Karena memang biasanya hari Pentakosta mungkin tidak ada perayaan khusus, tidak ada momen-momen khusus, sehingga kita melaluinya ya begitu saja. Dan bahkan pada bagian lain ada orang-orang yang menganggap bahwa karunia rohani itu yang ditampakkan mulai pada hari Pentakosta itu tampaknya kok sudah nggak kelihatan lagi di kalangan gereja-gereja. Nah, kemudian pemikiran seperti inilah, latar belakang seperti inilah yang melahirkan satu gerakan di awal abad 20 di Amerika gerakan yang dinamakan gerakan Pentakosta yang berusaha menekankan kembali yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Yang paling ditekankan memang adalah bahasa lidah Karunia-karunia Roh Kudus itu dianggap sebagai satu tanda seseorang itu sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan dengan berjalannya waktu kemudian juga di aliran Kristen Protestan arus utama itu muncul juga satu gerakan yang lain lagi, yang kita kenal kemudian juga kita kenal dengan nama karismatik. Sehingga kemudian dari situlah kita melihat bagaimana karunia-karunia rohani itu kembali ditekankan, kembali dihidupkan Dan dalam realita kehidupan kita melihat bagaimana banyak sekali aliran-aliran atau kita katakan denominasi-denominasi gereja yang ada, yang kadang juga memberi penekanan-penekanan khusus sesuai dengan yang mereka pahami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap denominasi itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, dan itu satu hal yang wajar tentunya. Tetapi seringkali perbedaan-perbedaan itu menjadi hal yang dipermasalahkan antar denominasi, antar gereja-gereja. Padahal belum tentu perbedaan yang ada itu lebih banyak dan lebih esensial daripada persamaan yang ada di antara gereja-gereja itu, di antara denominasi yang ada. Namun sekali lagi sayangnya tidak sedikit orang Kristen yang entah mengapa terlanjur memiliki stigma yang kurang baik terhadap denominasi lainnya dan memberi label-label tertentu. Oh, kalau denominasi ini, aliran ini, gereja ini itu kurang alkitabiah. Gereja yang ini itu enggak sesuai kebenaran firman Tuhan. Gereja yang ini itu salah mereka dalam prakteknya dan lain sebagainya. Saya pikir tidak masalah ketika tiap gereja itu memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing selama masih memegang dasar-dasar iman Kristen. Ketika dasar-dasar kebenaran itu masih sama, perbedaan-perbedaan yang ada bagi saya seharusnya tidaklah menjadi sumber konflik. Tetapi realitanya itu yang terjadi. Permasalahan di antara gereja yang disebabkan karena ada gereja-gereja yang merasa lebih benar, lebih baik dibanding gereja lainnya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antar gereja.
Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah yang menjadi identitas gereja seharusnya bukanlah label-label tertentu? Bukankah identitas gereja itu adalah tubuh Kristus, bukan label-label lainnya? Mengapa sebagai sama tubuh Kristus malah saling bersaing satu dengan yang lainnya? Mengapa sebagai orang yang sama-sama mengaku Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Kepala Gereja, malah menjelek-jelekan gereja-gereja yang lainnya? Dan rupanya masalah ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Kita melihat ketika perjanjian baru ditulis pun, permasalahan ini sudah terjadi di kalangan jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa jemaat Korintus itu jemaat yang begitu berkelimpahan, bukan hanya secara materi tetapi juga secara karunia. Mereka maju di dalam pelayanan. Tetapi di tengah segala kelebihan yang mereka miliki itu tidak sedikit permasalahan yang terjadi. Dan salah satu isu yang menjadi masalah di jemaat Korintus adalah mengenai karunia-karunia rohani. Berkaitan dengan karunia rohani ini ada 3 kelompok yang terbentuk di tengah jemaat Korintus. Kelompok yang pertama, jemaat yang memiliki karunia bahasa roh, ya. Kelompok yang kedua, jemaat yang memiliki karunia selain bahasa roh. Dan yang ketiga adalah jemaat yang merasa tidak memiliki karunia apapun. Nah, masalah terjadi ketika jemaat yang memiliki karunia bahasa roh ini merasa karunia bahasa roh itu adalah karunia yang tertinggi. Karunia rohani itu adalah tanda kerohanian, ya, dan karunia bahasa roh itu adalah karunia yang tertinggi, sehingga karunia-karunia yang lain tidak selevel dengan karunia bahasa roh. Nah, tentunya jemaat yang memiliki karunia selain bahasa roh tidak terima, dan mereka kemudian mengatakan yang sebaliknya, bukan karunia bahasa roh yang tertinggi, tapi karunia ini, karunia itu, dan lain sebagainya. Sementara itu jemaat yang merasa tidak memiliki karunia apapun merasa minder, ya, merasa paling tidak rohani. Nah, hal seperti inilah yang kemudian membuat Paulus itu menuliskan suratnya. Dia ingin jemaat Korintus itu memiliki satu pemahaman yang benar mengenai karunia. Karena sesungguhnya karunia itu sesuatu yang baik, tapi kok malah jadi sumber konflik di antara jemaat Korintus. Nah, itu Paulus berkata, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran apa yang ingin disampaikan Paulus di sini? Yang pertama, karunia rohani berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus di dalam suratnya ini, dalam bagian ini, memulai pembahasan mengenai karunia rohani dengan meluruskan satu hal, yaitu karunia utama dari Roh Kudus adalah memampukan orang percaya untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jemaat Korintus itu sebelumnya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewa dalam mitologi Yunani dan mengikuti kultus penyembahan kekaisaran Romawi. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang juga mengatakan Yesus itu sebagai manusia yang terkutuk. Tapi kemudian ketika Injil itu diberitakan kepada mereka, mereka menjadi percaya kepada Yesus. Dan Paulus menegaskan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika seseorang mampu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah karunia dari Roh Kudus. Dan itu yang menjadi bukti kehadiran dan aktivitas Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Bukan karunia-karunia rohani lainnya. Yang menjadi bukti Roh Kudus dalam kehidupan seseorang bukanlah kemampuan atau karunia tertentu, tetapi pengakuan yang jelas dan komitmen yang kuat kepada Yesus. Sekali lagi, persekutuan dengan Roh Kudus itu merupakan satu karunia di dalam kehidupan orang percaya. Dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, ya, orang percaya itu juga diberikan karunia-karunia yang lainnya untuk pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus itu disebut sebagai gift and giver, pemberian, ya, dan sang pemberi itu sendiri. Roh Kudus diberikan pada kita dan Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia dalam kehidupan kita.
Paulus mengatakan Roh Kudus sebagai sang pemberi itu memberikan karunia rohani kepada orang-orang percaya. Dan menariknya adalah Paulus di sini menggunakan 4 istilah yang berbeda untuk merujuk kepada karunia rohani. Istilah yang berbeda ini memiliki penekanan atau sudut pandang perspektif yang berbeda-beda terhadap satu hal yang sama. Dan kita akan melihat 3 istilah yang pertama dulu. Yang pertama, Paulus mengatakan ada rupa-rupa karunia. Karunia di situ karisma yang berarti adalah anugerah. Jadi Paulus ingin mengatakan karunia rohani itu pemberian Allah, bukan tanda kerohanian seperti yang dipikir oleh jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, karena karunia adalah anugerah Allah, maka tidak ada yang perlu disombongkan. Dan tidak ada karunia yang lebih tinggi dibanding karunia yang lainnya, karena semuanya sama-sama adalah pemberian dari Allah, bukan tanda kelebihan seseorang. Dan kemudian istilah yang kedua yang digunakan Paulus adalah pelayanan, diakonia, yang bisa merujuk kepada pelayanan firman dalam beberapa bagian Alkitab, ya, bantuan materi maupun pelayanan lain secara umum. Poin utamanya adalah karunia itu dimaksudkan untuk dipakai untuk melayani. Jadi karunia tidak dimaksudkan untuk diri sendiri, dinikmati diri sendiri, untuk kebesaran diri sendiri, tidak, tetapi untuk melayani sesama. Dan yang ketiga, dalam Alkitab kita diterjemahkan sebagai perbuatan ajaib. Bahasa aslinya energema yang berarti pekerjaan. Dan di ayat ini ada 2 kali kata pekerja atau pekerjaan itu, ya, yaitu pekerjaan dan Allah yang mengerjakan. Jadi di sini Paulus itu ingin mengatakan bahwa karunia itu adalah sesuatu yang bekerja di dalam diri orang percaya. Dan bukan orang itu sebetulnya yang bekerja, tapi Allah lah yang bekerja melalui diri orang itu. Dan sekali lagi konsep ini berbeda dengan pemikiran jemaat Korintus yang menganggap karunia rohani menunjukkan kelebihan seseorang. Paulus ingin menegaskan bahwa karunia rohani itu berasal dari Allah, ya, untuk tujuan Allah dan dikerjakan juga oleh pertolongan Allah. Penggunaan 3 istilah yang berbeda ini dimaksudkan untuk mengajarkan bahwa karunia rohani itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan tanda kerohanian. Digunakan untuk melayani, bukan menyombongkan diri, dan hasil pekerjaan Allah, bukan prestasi manusia. Karena itu apabila kita memiliki karunia tertentu yang tidak dimiliki orang lain, kita tidak perlu merasa tinggi hati. Sebaliknya juga kalau kita memiliki karunia yang tidak memiliki karunia seperti yang dimiliki oleh orang lain, kita juga tidak perlu merasa rendah diri. Karena Tuhan memberikan karunia itu kepada orang-orang yang Dia mau memberi kasih karunia. Semuanya sama, berasal dari Allah. Dan kebenaran kedua yang ingin Paulus ajarkan di sini adalah setiap orang diberi karunia rohani yang berbeda-beda. Permasalahan di jemaat Korintus terjadi karena ada paradigma yang berpikir bahwa ada karunia-karunia tertentu yang levelnya itu lebih tinggi dibanding karunia lainnya. Dan kita melihat dalam bacaan kita di ayat 8 sampai 10, di situ Paulus memaparkan beberapa karunia yang berbeda-beda. Ada 9 karunia yang disebutkan di situ. Dan dalam menyebutkan karunia-karunia ini, Paulus itu menggunakan gaya bahasa yang sebetulnya menunjukkan bahwa karunia-karunia ini itu sekalipun berbeda-beda, sebetulnya sama, setara. Tidak ada yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Dan hal itu jelas melalui ayat 11 di mana dikatakan semua itu dikerjakan roh yang satu dan yang sama. Nah, karena yang memberikan, karena yang mengerjakan adalah Allah yang sama, roh yang sama, maka sesungguhnya ya tidak ada yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Karena itu tidak seharusnya terjadi perdebatan di antara jemaat Korintus, antara yang punya karunia bahasa roh dengan yang punya karunia bahasa lain. Oh, mana nih yang lebih tinggi? Tidak perlu. Dan bagaimana dengan orang-orang yang merasa tidak memiliki karunia?
kita memperhatikan bahwa sebelum memulai pemaparannya mengenai macam-macam karunia, Paulus itu memberikan satu ungkapan dia menjadi awal dan juga penutup bahwa tiap-tiap orang dikaruniakan karunia tertentu. Bahkan di ayat 11 dia berkata, tiap-tiap orang itu secara khusus diberikan karunia oleh Tuhan. Nah, tapi kok gimana kalau dari daftar yang Paulus paparkan itu saya rasanya nggak punya semua tuh karunianya. Nah, apakah karunia rohani hanya dibatasi dengan ke-9 karunia yang Paulus paparkan di sini? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita melihat di ayat selanjutnya masih di pasal yang sama di bagian ayat 28 dan seterusnya. Di situ Paulus kembali memaparkan macam-macam karunia yang beberapa tidak dia sebutkan sebelumnya. Bahkan dalam Roma 12 pun Paulus menyebutkan karunia-karunia yang lainnya. Jadi apa yang ingin ditunjukkan di sini? Sesungguhnya karunia-karunia dari Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Apa yang dicatat ini hanyalah sebagian kecil dari karunia yang Roh Kudus berikan bagi orang-orang percaya. Karena itu ketika kita merasa kayaknya kok yang ditulis itu tidak ada yang sesuai dengan diri kita, bukan berarti kita tidak memiliki karunia. Karena seperti yang dikatakan Paulus, tiap-tiap orang itu sudah diberi karunia. Dan Francis Chan, seorang pendeta penulis buku juga mengatakan bahwa Alkitab itu memberitahu kita bahwa setiap anggota dari tubuh Kristus memiliki karunia yang dibutuhkan supaya gereja itu bisa berfungsi dengan baik. Jalan dengan ini Paulus juga dalam metaforanya mengenai gereja sebagai tubuh Kristus, dia kembali menekankan setiap anggota itu diberi bagiannya masing-masing, punya fungsinya masing-masing, dan tidak perlu merasa lebih besar ataupun lebih kecil dibanding anggota yang lainnya, karena semuanya memiliki satu peran di dalam tubuh itu. Jika kita mendapati diri kita tidak memiliki satu karunia pun bisa jadi itu disebabkan karena kekurangpekaan kita akan karunia yang Tuhan berikan. Atau mungkin karena kita secara tidak sadar membatasi karunia-karunia Roh Kudus itu terhadap peristiwa-peristiwa yang spektakuler, hal-hal yang bisa kelihatan secara kasat mata, kelihatan di depan publik. Padahal tentunya tidak semua karunia itu sifatnya seperti itu. Nah, karena itu tugas kita lah untuk mencari tahu karunia apa yang Tuhan berikan bagi kita dan melakukannya dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran ketiga yang ingin Paulus ajarkan di sini adalah karunia rohani bertujuan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Walaupun tiap orang percaya diberi karunia yang berbeda-beda, tetapi tujuan pemberian karunia itu sama. Di ayat yang ke-7 kita melihat Paulus mengatakan bahwa karunia rohani diberikan untuk kepentingan bersama. Dan di dalam bagian suratnya yang lain Paulus itu menjelaskan maksudnya kepentingan bersama itu adalah untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan jemaat Tuhan. Abraham Kuyper mengatakan karunia-karunia rohani itu diberikan pada gereja bukan kepada individual dan demi kepentingan seluruh gereja. Pemakaian karunia untuk kepentingan pribadi sama sekali berlawanan dengan tujuan karunia itu sendiri. Hal itu sama seperti seorang yang menyalakan perapian bukan untuk menghangatkan ruangan, melainkan hanya untuk menghangatkan tungkunya. Jadi karunia rohani itu tidak dimaksudkan untuk dinikmati sendiri, tetapi ada tujuan yang lebih besar, yaitu untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk membangun jemaat Tuhan. Nah, jika karunia dimaksudkan untuk membangun jemaat Tuhan, maka apa yang terjadi di kalangan jemaat Korintus itu merupakan sebuah ironi. Karunia diberikan sama mereka untuk membangun jemaat, tapi malah itu jadi sumber konflik di antara mereka. Tentunya ini satu hal yang menyedihkan karena mereka gagal memahami tujuan karunia itu diberikan. Ibaratnya itu kayak anak-anak yang dikasih
kepingan-kepingan puzzle untuk bersama-sama menyusun satu gambaran yang lengkap. Tapi yang terjadi adalah anak-anak itu malah bertengkar satu dengan yang lainnya karena ngerasa kok kepinganku beda sama yang dia miliki. Padahal seharusnya yang mereka miliki itu memiliki satu tujuan yang sama dan mereka harus bekerja sama untuk mengerjakannya. Di dalam ayat 4-6 Paulus menggunakan 3 sebutan yang berbeda yaitu Roh, Tuhan, dan Allah. Dan ini mengacu kepada Allah Tritunggal, Roh Kudus, Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Dan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, Paulus ini kembali menggunakan satu istilah untuk menyebut karunia-karunia dia sebutkan dengan istilah yang berbeda sebelumnya, yaitu dia sebut karunia-karunia itu sebagai penyataan roh atau panerosis, yang itu berarti pengungkapan apa yang tersembunyi. Jadi sesungguhnya Paulus di sini sedang mengatakan bahwa sebagaimana iman kepada Yesus sebagai Tuhan membuktikan bahwa Roh Kudus telah bekerja dalam diri orang percaya, demikian pula keberadaan karunia itu seharusnya mengungkapkan pekerjaan dan keberadaan Allah Tritunggal. Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus bahwa karena Allah Tritunggal yang tidak terpisahkan itu merupakan sumber karunia rohani, maka penggunaan karunia tersebut dalam gereja juga harus mencerminkan relasi Allah Tritunggal itu yang tidak terpisahkan, yang bersatu satu dengan yang lainnya. Yesus dalam Yohanes 17 berdoa supaya orang-orang percaya ini memiliki kesatuan sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Jadi orang percaya diharapkan bisa mencerminkan relasi Allah yang begitu dekat, yang intim, yang bersatu itu. Dan karunia rohani diberikan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan persatuan itu. Hal yang ironis apabila karunia rohani yang dimaksudkan untuk menyatukan malah menjadi penyebab perselisihan. Dan di sini saya menarik satu kesimpulan, karunia rohani adalah kemampuan yang dianugerahkan kepada orang percaya untuk melayani satu sama lain, sehingga pekerjaan Allah dinyatakan melalui kesatuan gerejanya. Sama seperti dalam Tritunggal itu ada kejamakan 3 pribadi, tapi ada ketunggalan juga dalam satu hakikat. Demikian juga jemaat Tuhan seharusnya di dalam segala keberagaman karunia yang ada tetap memiliki satu persatuan. Dengan demikian karunia rohani seharusnya menyatakan pekerjaan Allah Tritunggal melalui kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus. Petrus berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Tujuan karunia itu diberikan sekali lagi supaya melalui pembangunan jemaatnya, pembangunan tubuh Kristus, persatuan yang ditunjukkan oleh jemaat Tuhan, di situ nama Allah dimuliakan. Ketika orang Kristen terlalu fokus pada pemberian, pada karunia itu, sesungguhnya mereka sedang meninggikan diri sendiri, bukan memuliakan Allah sebagai sang pemberi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kisah mengenai seorang bayi perempuan yang terkena infeksi mata ketika dia baru berusia 2 bulan. Dan kemudian orang tuanya itu membawa bayi itu ke dokter. Tapi rupanya ketika mereka tiba di rumah sakit, yang dijumpai bukanlah dokter yang mereka kenal, bukanlah dokter langganan mereka istilahnya Sehingga kemudian kedua orang tua ini berpikir apa perawatannya ditunda nanti aja kalau dokter yang kita kenal itu sudah balik ke kota ini. Tetapi di situ ada seorang dokter yang tidak mereka kenal, dokter baru yang kemudian mendesak ini perawatan harus segera diberikan karena kalau enggak bisa berakibat fatal. Sehingga kemudian perawatan, mereka mengizinkan anaknya diberikan perawatan sesuai dengan instruksi dokter itu Matanya infeksi itu diberikan semacam salep panas
untuk menyembuhkan infeksinya, dan selang beberapa waktu kelihatannya sih infeksinya sembuh gitu ya, sudah nggak merah, sudah nggak kelihatan sakit. Tetapi kemudian beberapa lama setelah itu ibunya ini merasa ada yang aneh, karena kok mata anaknya ini nggak responsif ya terhadap cahaya dan gerakan. Sehingga kemudian ketika diperiksa tahulah bahwa mata anak itu rusak gitu ya, karena terbakar dengan panasnya salep yang diberikan sebelumnya, sehingga mengakibatkan mata anak itu buta. Dan ketika ketahuan, dokternya dicari, dokternya juga sudah hilang, nggak tahu kemana. Nah, bayi ini kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang buta, tidak bisa melihat. Tetapi dia memiliki seorang nenek yang berusaha terus menyemangati anak ini, gitu ya. Nenek ini memberikan satu pengasuhan yang baik. Nenek ini mendeskripsikan dunia luar yang tidak bisa dilihat anak ini kepada anak ini, dan juga neneknya berusaha membangun kerohaniannya, membacakan, menjelaskan mengenai Alkitab, sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan dan dia tidak merasa kebutaannya itu sebagai sebuah kekurangan. Sehingga sampai pada usianya yang ke-8 tahun, anak ini menuliskan sebuah syair sederhana yang bunyinya, betapa senangnya jiwaku sekalipun aku tidak dapat melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan merasa cukup. Betapa banyak berkat yang kunikmati yang tidak dinikmati orang lain. Menangis dan mengeluh karena aku buta, aku tidak bisa dan aku tidak mau. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, di bagian bawah itu ada namanya, nama anak itu ya, Frances Jane Crosby, atau yang lebih dikenal dengan nama Fanny Crosby. Ya, dia hidup selama 94 tahun dan semasa hidupnya dia sudah mengarang lebih dari 9.000 lagu. Yang beberapa di antaranya juga sangat dikenal dan sering dinyanyikan di gereja-gereja. Tadi di awal kita juga menyanyikan salah satu lagu karangan Fanny Crosby ini. Dan semua itu bisa terjadi karena Fanny tidak fokus pada apa yang tidak dia miliki. Dia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi dia melihat apa yang ada padanya. Dia menemukan karunia-Nya dan dengan pertolongan Roh Kudus dia mampu untuk menggunakan karunia itu sesuai dengan maksud Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun iman-iman orang percaya di berbagai tempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita hidup di tengah budaya konsumerisme. Kita suka segala sesuatu ya, kita menikmati apa yang disuguhkan pada kita. Makanan, minuman gitu ya, barang-barang, pertunjukan dan lain sebagainya. Dan kita menikmati, kita suka dengan yang namanya hiburan dan entertainment. Celakanya adalah sikap itu juga bisa kita bawa ketika kita datang ke gereja. Kita merasa sudah sibuk dan lelah dengan aktivitas kita sehari-hari, sehingga ketika kita pergi ke gereja kita mengharapkan kita mendapatkan satu hiburan yang menyegarkan. Gereja berpotensi menjadi stadion yang penuh dengan para fans Yesus. Orang bisa datang dan melakukan 5D gitu ya. Datang, diam, duduk, dengar, kemudian dadah gitu ya. Kita bisa datang ke gereja tiap minggu gitu ya. Kita melihat ya orang yang nyanyi-nyanyi ini di depan ya, kita bisa ikut nyanyi sih gitu ya. Mungkin angkat tangan, tepuk tangan sedikit-sedikit ya. Kita kasih persembahan dan kemudian kita nontonin pendeta yang khotbah di depan. Dan setelah itu selesai kita akan mengevaluasi, kita memberikan penilaian. Kalau apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat itu memuaskan bagi diri kita, oh kita pulang dengan perasaan senang, dengan perasaan puas, kemudian kita ambil koin itu, kita masukin deh ke kotak itu yang ada gambar senyumnya gitu ya. Dan mungkin minggu depan kita akan balik lagi untuk mendapatkan hiburan yang baru. Tapi ketika kita merasa tidak puas, kita merasa tidak suka, ya ambil deh itu koin ya, masukin itu ke kotak yang gambarnya murung. Dan mungkin minggu depan kita akan mencari tempat lain lagi yang lebih menarik. Gereja menjadi seperti one stop entertainment. Saya pikir tentunya tidak sepenuhnya salah ketika kita datang ke gereja dengan
satu harapan untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita datang mengharapkan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita datang mengharapkan kita mendapatkan penghiburan atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita datang dengan harapan supaya kita ini bisa merasakan, mendapatkan berkat-berkat penyertaan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tentunya itu bukan hal yang salah. Tetapi ketika kita setiap minggunya datang hanya dengan mental konsumen, saya kira itu bukan satu hal yang tepat. Gereja bukanlah one stop entertainment. Gereja adalah komunitas orang percaya di mana setiap anggota di dalamnya itu memiliki peran dalam membangun tubuh Kristus. Tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik hanya dengan beberapa anggota saja. Supaya tubuh itu bisa berfungsi dengan baik, dengan maksimal, diperlukan setiap anggota organ-organ yang ada ini juga bisa bekerja dengan baik, gitu ya, sesuai dengan perannya. Dan begitu juga dengan gereja. Gereja tidak akan bisa berfungsi dengan baik jika hanya beberapa orang saja yang berperan aktif. Seorang yang tadi saya kutip perkataannya di awal, ya, Francis Chan, seorang pendeta penulis buku. Dia merintis sebuah gereja di California, ya, selama 16 tahun sehingga kemudian gerejanya ini menjadi salah satu mega church yang besar di Amerika. Dan ketika kita melihat hasil usaha kerasnya, ya, mungkin kita bisa mengatakan dia sudah berhasil, dia sudah bisa membangun satu gereja yang baik. Tetapi di tengah kesuksesannya tersebut, kemudian dia menyadari ada sesuatu yang kurang tepat. Sehingga kemudian di tahun 2010, Francis Chan ini mengambil satu tindakan yang kontroversial. Dia menyerahkan gerejanya kepada orang yang dia percayai sebagai penerusnya. Kemudian dia mengundurkan diri dari gereja yang dia bangun sendiri dari susah payah itu. Dan dalam bukunya Letters to Church yang berisi alasan kenapa dia meninggalkan gerejanya, ada satu perkataan dia berkata seperti ini. Ketika saya melihat apa yang terjadi di Cornerstone, itu gerejanya, ya, Cornerstone itu. Saya melihat beberapa orang dan diri saya menggunakan karunia kami, sementara ribuan lainnya sekedar datang dan duduk selama 1,5 jam lalu pulang. Cara kami membangun gereja telah menghambat pertumbuhan jemaat dan seluruh tubuh menjadi lemah karenanya. Menarik sekali itu, ya, dia mengatakan apa yang mereka perbuat itu, bagaimana mereka membangun gereja itu telah menghambat pertumbuhan jemaat. Padahal kalau secara kuantitas jemaatnya sangat bertumbuh. Tetapi yang Francis Chan maksudkan di sini adalah pertumbuhan secara kerohanian. Apa yang mereka buat itu tidak membuat kerohanian jemaat semakin bertambah dan bahkan tubuh Kristus itu semakin lemah. Dia merasa gerejanya telah gagal memenuhi tujuan Allah. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana jemaat Tuhan itu bisa saling berbagi kasih, saling menggunakan karunia-Nya masing-masing untuk membangun satu sama lain. Karena itu setelah pergumulan yang panjang, dia memilih untuk meninggalkan gerejanya dan dia memulai satu pelayanan yang baru di tempat yang baru, di mana dia juga memulainya dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Dia membangun sebuah gereja tanpa gedung hanya dengan beberapa kepala keluarga saja. Jadi gereja yang dia bangun itu untuk yang kedua ini adalah gereja rumah-rumah. Ya. Jadi dia tidak ingin mendirikan gedung gereja, dia tidak ingin jemaatnya terlalu banyak. Tetapi yang penting bagi dia adalah bagaimana jemaat Tuhan itu bisa memenuhi tujuan Kristus, di mana jemaat bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Dan Francis Chan mengatakan setelah 7 tahun lebih itu, ya, dia memulai pelayanan yang baru itu dengan orang-orang yang lebih sedikit ini. Dia mengatakan di situ dia bisa melihat bagaimana kasih antara jemaat Tuhan itu lebih tampak. Benar-benar ada kedekatan, ada saling memperhatikan, dan di situ mereka bisa bersama-sama bertumbuh. Bukan sekadar orang yang datang tapi nggak kenal siapa yang ada di kanan kirinya. Francis Chan mengatakan bahwa
ketika hanya orang-orang tertentu saja yang menggunakan karunia-Nya di dalam gereja, hanya orang-orang tertentu saja yang berperan aktif dalam pelayanan, pada waktunya orang-orang tersebut akan merasa lelah, frustrasi, dan meninggalkan gereja. Gereja bukanlah organisasi, tetapi gereja adalah organisme hidup yang dimana setiap anggota itu memiliki peran untuk memenuhi kepentingan tubuh secara keseluruhan. Ada ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tentunya ada pengenalan, ada kasih, ada perhatian satu dengan yang lainnya. Sebagian anggota mungkin memiliki beberapa karunia, sebagian ya punya satu karunia, sebagian punya karunia yang lebih tampak dia di hadapan umum, sebagian mungkin tidak. Tetapi semuanya memiliki fungsi yang harus dijalankan. Karena itu setiap anggota harus bekerja sama demi kebaikan bersama. Kalau hanya beberapa orang yang menggunakan karunia-Nya, mungkin gereja itu sudah tidak memenuhi tujuan dari Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki pengakuan dan komitmen yang kuat kepada Yesus sebagai Tuhan. Ia memahami gereja sebagai tubuh Kristus dan dia akan berusaha menemukan karunia yang Tuhan berikan padanya dan menggunakannya untuk memuliakan nama Sang Pemberi karunia tersebut. Maukah kita melihat ya gereja kita ini berfungsi sebagai tubuh Kristus yang baik, yang benar-benar memuliakan Tuhan? Kiranya Tuhan yang tolong setiap kita untuk menyadari karunia yang kita miliki dan juga memberikan kita kemauan untuk menggunakannya dalam pelayanan bersama, sehingga gereja kita menjadi satu kesatuan tubuh yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saat ini mari kita merenung sejenak. Kita secara pribadi berhadapan dengan Tuhan. Jika mungkin ada di antara kita yang merasa ya, kita tidak memiliki karunia, kita belum tahu karunia apa yang kita miliki, berdoalah, mohon kepekaan dari Tuhan supaya kita bisa menyadari karunia apa yang Tuhan titipkan pada kita. Dan bagi setiap kita yang telah menyadari karunia kita, mari kita juga terus berdoa supaya Tuhan juga terus berikan kemauan pada kita untuk menggunakan karunia itu, sehingga karunia yang dititipkan Tuhan itu bisa mencapai tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus. Bagi setiap diri kita yang rindu supaya kita bisa menggunakan karunia kita, seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan nama Tuhan, saya mengajak kita menaikkan pujian ini. Serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, selalu serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku selalu serahkan.
Sekali lagi kita bersama katakan, ini aku Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Lalu yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, selalu serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Ku persembahkan hidup. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidup kepadamu Tuhanku. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, dan kami rindu kehidupan kami boleh dipakai sebagai satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu kami juga bisa mempergunakan setiap karunia yang Tuhan titipkan pada kami sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Dan kami rindu supaya ketika setiap kami bekerja sama mengerjakan setiap karunia yang Tuhan titipkan pada kami dengan baik, di situ juga kami bisa melihat bagaimana komunitas kami, gereja kami, tubuh Kristus di tempat ini juga bisa memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus pimpin kami, menyadarkan kami akan karunia yang kami dapatkan dari Tuhan, dan memampukan kami juga untuk mempergunakan karunia itu. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami, komunitas kami senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.